Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 4 April 2022, saya akan berbagi mengenai cara saya memperkirakan harga bawang merah dibandingkan antara informasi yang tersedia di internet dengan harga yang disebutkan pedagang ketika di lahan. Jadi, saya pada tanggal 2 April melakukan pemanenan dan terkumpul sekitar 142 karung yang tiap karung itu perkiraan saya bobotnya 30 kg. Tetapi ketika kering mungkin perkiraan terendah saya adalah 15 kg. 15 kg dikalikan 142 karung ketemu sekitar 2130 kilo atau anggap saja 2,1 ton. Saat itu pada tanggal 2 April itu pedagang menghargai bawang merah saya 10.000. Sementara pada tanggal itu juga dan seminggu sebelumnya, harga di website yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada kisaran 18-19 ribu. Nah, hari ini pada tanggal 4 April terjadi kenaikan yang cukup drastis menjadi 25.000. Sebelum ada yang berkomentar mengoreksi ucapan saya sudah tahu bahwa ya memang ini harga untuk bawang merah Brebes, sementara yang saya tanam bawang merah varietas Thailand yang bibitnya dari Nganjuk. Keduanya berbeda, tetapi saya bisa memperkirakan bahwa ketika pedagang saya yang juga dari Nganjuk menyebut atau menghargai bawang merah saya senilai 10.000 per kilo, saat itu harga di website Kementerian Perdagangan ini, linknya saya cantumkan di deskripsi dan di komentar, itu pada kisaran 18 sampai 19.000, artinya ada selisih 8.000 dan 9.000 dibanding dengan harga di lahan di tingkat petani kepada tengkulak maksud saya. Nah, ada selisih 8 sampai 9.000. Kalau sekarang 25.000 per hari ini, berarti kalau dikurangi 8.000 atau 9.000 katakanlah, maka idealnya harga bawang merah di lahan untuk kelas tanggung besar atau sedang besar, jadi hasil panen saya adalah sedang sampai besar, tapi menurut pedagang adalah sedang, itu 25.000 dikurangi 9.000 katakanlah, maka ketemu angka 16.000. Itu untuk ukuran sedang. Atau anggap saja 10.000, maka seharusnya hari ini harga di sawah di tingkat petani adalah 15.000 untuk ukuran sedang, dan kalau untuk ukuran besar tentu saja akan selisih entah 2.000, 3.000 atau 1.000 sampai 2.000, dan untuk ukuran super atau katakanlah super cross tentu saja lebih tinggi lagi. Mengapa saya ingin berbagi mengenai hal ini? Karena seringkali saya melihat di grup-grup terkait bawang merah itu sering ada silang pendapat, terutama ketika ada anggap saja maklar atau calo yang menggulirkan isu bahwa bawang merah makin murah, maka biasanya petani men-screenshot tampilan dari website di Kementerian Perdagangan ini dan menunjukkan bahwa harganya semakin tinggi.
Nah, kita harus menyadari bahwa rantai distribusi bawang merah ini memang cukup panjang dan prosesnya juga memakan biaya. Kalau versi pedagang saya, tengkulak saya itu kalau dia mengambil 10.000 maka dia akan mengambil untung 4.000 ketika dijual ke pasar. Mengapa 4.000? Karena perhitungannya 1 juta untuk biaya pemanenan, kemudian 1 juta, sekitar 1 juta lagi untuk biaya transportasi dari tempat saya ke Nganjuk. Ada lagi biaya pemritilan atau pemotongan daun, itu juga bisa, kalau di Nganjuk 750 yang saya dengar per kilo biayanya untuk biaya potong daun. Ada juga biaya proses penjemuran atau pengeringan, kemudian penyimpanan setidaknya minimal kalau musim panas ya 4 hari, kalau musim penghujan bisa seminggu. Nah, itu juga butuh biaya. Karena itu pedagang atau tengkulak saya mengambil untung terus terang setidaknya 4.000. Tapi kalau terjadi lonjakan harga, ya itu akan menjadi untungnya pedagang. Pada kasus saya, itu saya hanya diberi setengah dari perkiraan tertinggi, jadi 7 juta, saya diberi 7 juta, kemudian semua barang dibawa oleh pedagang, dan diperhitungkan ketika harga laku. Mengapa saya berani begitu? Karena 1, saya percaya kepada pedagang saya, kedua adalah saya yakin harga bawang merah akan naik setelah proses panen pada 2 April itu. Apakah keyakinan saya terbukti atau tidak? Hari ini terbukti bahwa memang untuk bawang merah Brebes terjadi kenaikan. Bawang merah Brebes sekali lagi berbeda dengan bawang merah Thailand. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan, maka saya mengambil dugaan bahwa selisihnya antara 8.000 sampai 9.000 dibandingkan antara bawang merah yang tersedia informasinya harganya di Kemendak dan petani. Nah, kalau ternyata ada pergerakan harga lagi dalam 1, 2, 3 hari ke depan, kita juga tidak tahu, tapi semoga saja terus membaik dan petani bawang merah tetap bersemangat untuk tanam merawat sebaik-baiknya. Dan kalau bisa sih sebenarnya kita harus membuatnya menjadi kelas super. Itu tentu saja idaman semua petani. Kuncinya sebetulnya berdasarkan pengalaman senior saya di daerah kami, itu pemupukan yang memungkinkan bawang merah menjadi super adalah 40% dari benih tiap kali pemupukan. Jadi kalau 3 kali pemupukan maka ya 4 kali 3 12, 120% dari benih. Anggap saja pemupukan pertama untuk benih 1 kuintal atau 100 kilo maka pupuknya 40 kilo. Pemupukan kedua minimal juga 40 kilo, pemupukan ketiga minimal juga 40 kilo. Jadi total ada 120 kilo, sementara benihnya adalah 100 kilo. Itu akan menjadikan bawang merah super. Tentu saja disertai dengan perawatan yang baik, penyepraian fungisida, insektisidanya juga rutin tiap hari tanpa jeda mulai umur setidaknya 1 minggu atau 10 hari sampai menjelang panen. H-1 panen itu masih disemprot. Itu metode yang teorinya sudah saya ketahui, tapi saya belum bisa menerapkan kecuali soal penyemprotan. Karena selama ini saya melakukan pemupukan melalui metode kocor yang dosisnya adalah separuh dari 40%. Jadi kalau saya tanam 100 kilo bibit, maka standar teman saya itu 40 kg pemupukannya, maka saya kalau kocor hanya setengahnya, yaitu 20 kg per kocor. Tapi saya melakukannya 4 kali bukan 3 kali dan biasanya tanpa pupuk dasar.
Demikian kawan-kawan, saya ingin juga mendengar masukan dari kawan-kawan petani bawang merah, baik yang pemula maupun senior. Mari berdiskusi secara bermartabat, layaknya kawan lama yang membincang kepentingan kita bersama tanpa tendensi merendahkan maupun meremehkan. Demikian kawan-kawan, sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun, salam.